Motivasi belajar bukan cuma soal rajin atau malas, tapi tentang dorongan, harapan, dan suasana belajar yang diciptakan. Sebagai calon guru atau pendidik, penting banget buat kita peka terhadap apa yang mendorong siswa untuk belajar. Apakah mereka merasa diperhatikan? Apakah tujuan belajarnya jelas? Atau apakah metode belajar yang digunakan menyenangkan? Pernah nggak sih kamu lihat temen yang semangat banget belajar, padahal tugasnya banyak? Tapi ada juga yang baru dikasih soal sedikit, langsung bilang, "Males ah." Apa sih yang bikin semangat belajar seseorang bisa beda-beda? Jawabannya adalah motivasi. Yuk, kita kulik lebih dalam soal motivasi belajar, dan kenapa ini penting banget dalam dunia pendidikan. Kalian tahu nggak sih, apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan dalam diri seseorang yang membuat mereka mau dan terus berusaha dalam belajar. Dalam psikologi pendidikan, motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri, misalnya rasa ingin tahu, kepuasan saat paham materi, atau karena memang suka dengan topiknya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar diri, misalnya ingin dapat nilai bagus, dapat hadiah atau pujian dari guru. Keduanya penting, tapi motivasi intrinsik seringkali lebih tahan lama karena muncul dari hati. Beberapa teori dalam psikologi membantu kita memahami motivasi belajar lebih dalam. Yuk, kita bahas ketiganya. Yang pertama, hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, manusia punya 5 tingkatan kebutuhan. Siswa nggak akan fokus belajar kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, seperti lapar, tidak aman, atau merasa tidak dihargai. Jadi, motivasi muncul saat kebutuhan itu terpenuhi dari bawah ke atas. Yang kedua, teori harapan. Expectancy theory. Sederhananya, kalau siswa merasa usahanya akan membawa hasil yang baik, mereka akan lebih termotivasi. Misalnya, kalau aku belajar sungguh-sungguh, aku bisa lulus ujian. Nah, keyakinan ini yang penting. Maka dari itu siswanya akan lebih semangat. Yang ketiga, yaitu teori tujuan. Goal orientation theory. Siswa yang punya tujuan belajar yang jelas cenderung lebih fokus. Ada 2 jenis. Mystery goal, yaitu menguasai materi. Performance goal, yaitu ingin terlihat pintar dibanding orang lain. Guru bisa membantu arahkan siswa untuk punya mastery goal, biar semangat belajarnya lebih tahan lama. Contoh dalam dunia pendidikan. Gimana motivasi ini diterapkan di sekolah? Nih contohnya. Seorang guru biologi memberikan proyek tentang tumbuhan dan membebaskan siswa memilih format presentasinya. Ada yang buat video, ada yang buat poster, ada yang tanam langsung. Siswa jadi antusias karena mereka punya kontrol dan bisa mengekspresikan diri. Itu bentuk motivasi intrinsik. Di sisi lain, guru fisika memberi tantangan kuis setiap minggu dengan skor. Yang nilainya tinggi dapat bintang dan pujian. Ini motivasi ekstrinsik, tapi tetap efektif. Apalagi kalau dikombinasikan dengan suasana belajar yang menyenangkan. Intinya, motivasi bisa dibentuk lewat metode pengajaran yang kreatif dan kontekstual. Peran guru dalam meningkatkan motivasi.
Guru punya peran besar dalam membentuk motivasi belajar siswa. Gimana caranya? Yang pertama, kenali karakter siswa. Tiap anak punya latar belakang dan minat yang beda-beda. Yang kedua, bangun hubungan yang positif. Siswa akan lebih termotivasi kalau mereka dihargai dan didukung. Yang ketiga, berikan tantangan yang sesuai. Jangan terlalu mudah, tapi jangan terlalu sulit. Yang keempat, hubungkan pelajaran dengan dunia nyata. Misalnya, belajar matematika sambil menghitung modal dan laba usaha kecil. Dan yang kelima, berikan umpan balik yang membangun. Bukan sekedar nilai, tapi komentar yang membantu siswa berkembang. Dengan pendekatan ini, guru bisa jadi sumber motivasi yang kuat. Kesimpulan dan penutup. Motivasi belajar bukan cuma soal rajin atau malas, tapi tentang dorongan, harapan, dan suasana belajar yang diciptakan. Sebagai calon guru atau pendidik, penting banget buat kita peka terhadap apa yang mendorong siswa untuk belajar. Apakah mereka merasa diperhatikan? Apakah tujuan belajarnya jelas? Apakah metode belajar yang digunakan menyenangkan? Ingat, motivasi bukan suatu yang bisa dipaksa, tapi bisa dibangun dengan empati, kreativitas, dan komunikasi yang baik. Yuk, jadi pendidik yang tidak hanya mengajar, tapi juga menyalakan semangat belajar dalam diri siswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.